Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Nah ini kali ini ada motor Supra Fit S ya, Fit S lah ya, intinya Supra Fit New, Supra Fit Jumbo ya, sama. Ini kendalanya tuh katanya yang punya itu kemarin macet ya, nggak hidup ya, terus dibuka businya, terus nggak hidupnya tuh nggak tahu kenapa ya. Nah, terus dibuka businya, terus pokoknya intinya businya dol ya. Nah, karena yang buka mungkin katanya anaknya, terus dol ini ya, businya itu dol. Nah, ini nanti minta di senai ya. Nah, nanti videonya kalau pas di senai saya videoin ya kalau sempat. Oke, dan enggak itu juga teman-teman, ini di engkol nggak mau, susah tuh. Harusnya kalau busi udah dilepas ini pakai tangan aja itu enak, ini susah. Saya putar pakai di ini ya, bukan gini teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kayak gini teman-teman, biar nanti digasak ininya patah ya, jengkol ya, kita putar dari magnet aja ya. Nah kayak gini. Oke, jadi gini teman-teman ya, nih kita putar. Kalau pada Supra Fit New itu Supra itu pakai kunci shock 14 aja ya. Nah ini ya, pas kunci shock 14 teman-teman ya, masukin ya. Nah kita tekan putar ke depan. Nah, nanti ada kayak kan enak ya muter ya. Nah ini ya, ini mentok kayak ada yang ganjel ya, jadi nih tuh, ini kemungkinan ada yang patah atau serbuk-serbukan itu yang masuk ya, atau kemungkinan ringnya yang patah atau gimana nggak tahu ya. Nih agak kasar ya. Oke teman-teman. Ini enggak saya terusin. Oke, jadi nanti saya mau buka dulu bagian deksel bloknya ya. Saya buka dulu teman-teman ya. Oke, kita terus videonya sampai selesai teman-teman ya. Oke, nah, teman-teman, ini udah saya bongkar ya. Tuh, ini bagian bloknya, buringannya kayaknya sih agak rembes ya, ya. Ringnya udah kemakan ya, atau dia udah gores juga, kita nggak tahu ya. Tapi nanti tergantung sama yang punya ya teman-teman ya. Ini minta di ganti piston, terus di quarter ya, jadi gedein lubangnya ya, diganti piston lebih gede. Kalau di sini namanya dilemer ya. Nah itu mau dilemer atau gimana ya, nah, kita konfirmasi dulu sama yang punya ya. Oke, kita lanjut tadi ya, yang susah di engkol tadi ya. Nah nanti saya mau cek itu ya, dalaman pistonnya, kemungkinan itu ya ada yang gores atau gimana ya, atau ringnya itu agak ngancing ya, karena kemarin kan kata yang punya itu anaknya bawa motor sekolah terus macet ya, makanya businya dibuka terus dol. Nah, bukanya kayak gini dol itu ya, lubang businya kelihatan ya teman-teman ya, dol itu ya. Di kayak, nah nanti digedein jadi busi ini kan standar D7, nanti gedein jadi D6 ya,
busi T6. Oke. Jadi kalau busi standar ini lubangnya kan C7. Kalau pada Supra Big New ya itu C7. Jadi kalau disenai ulang jadi T6 ya. Terus selesai T6 itu kalau dol lagi itu ya nggak bisa lagi, harus dicor ulang ya. Lubang ini nih dicor ulang, nanti diterat busi yang standar lagi. Jadi kayak gitu. Dan ini kemungkinan nih ya teman-teman, keraknya sampai kayak gini. Ini kemungkinan ya itu pembakaran pada ruang bakar itu tidak normal ya. Kemungkinan di bagian piston itu udah agak rembes oli ya, jadi kompresinya kurang. Nah motor kayak gini tuh pengaruh ya, dengan tenaga pengaruh. Itu berarti nggak ada tenaga teman-teman, dan bikin motor boros juga. Jadi kalau teman-teman mengalami motor yang ada tenaga pokoknya intinya kompresi udah mulai aus, nah seri-serinya ya. Nah itu mempengaruhi bahan bakar yang boros. Dan juga ini ya, kan sini dalam ada sprocket sama kampas kopling ya. Sprocket itu kampas kopling ganda ya, dan kampas kopling manual. Nah kampas kopling ganda itu kan yang otomatis ya, kayak sprocket ya contohnya ya, sama aja. Itu kalau semua mau udah aus atau kampas koplingnya udah aus, itu mempengaruhi bahan bakar yang boros dan tenaga yang kurang maksimal, atau ngeden atau ngempos atau tidak, intinya nggak lari lah, jalannya susah. Ini intinya berat ya, intinya jalannya berat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pada motor Supra boros, tenaga ngempos, ngeden, yaitu berarti ada kendala di bagian mesinnya. Kalau tenaga enak boros berarti kendala pada karbu. Oke, nah teman-teman, ini udah saya bersihin ya. Oke, ini yang klep yang X nya atau yang buangnya ya, itu udah nggak rapet. Tapi ini saya mau sekir ulang semua ya, kita sekir ulang. Terus sebelumnya saya mau senai dulu ya. Nah, bawa ke tempat senai karena saya nggak punya alatnya ya. Oke, jadi yang tadi nyangkut ya, itu ini loh teman-teman. Jadi noken AC itu udah habis ya, tuh kayak gini bentuknya, seperti ini ya, tuh. Ini saya fokusin dulu. Nah ini teman-teman ya, tuh ini udah parah, ini harus ganti ya teman-teman. Nah jadi ya ini teman-teman ya, ini yang menyebabkan di engkol susah nyangkut ya. Nah itu kan karena nyangkut, noken AC tuh udah habis ya, sampai lancip kayak gini teman-teman ya, tuh. Nah jadi posisi pianonya itu nyangkut teman-teman. Jadi dia harusnya kan dia nggak nyangkut sampai lancip kayak gini nih, ini nyangkut ya. Oke, jadi ini ya wajib diganti teman-teman. Kalau nggak diganti nggak bisa tetap nyangkut. Nah, makanya dia nggak bakal hidup karena nyangkut, itu susah di engkol aja susah sampai keras ya, pokoknya nggak muter, kayak ada yang ganjel gitu ya. Nah, itu ternyata ya ini teman-teman ya. Oke, itu parah banget ya. Oke, dan bagian otomatis apa tuh itu namanya one way otomatis one way ya, untuk bolak-baliknya itu kalau di engkol biar enteng ya. Itu udah dilepas yang di dekat lahar kecil di ini ya, noken AC itu ya, itu kan udah nggak ada, itu udah dilepas. Kalau bawahnya itu kan masih ada ya. Nah ini posisinya kayak gitu, itu sangat parah teman-teman ya. Oke, nih saya liatin. Nah ini ya, nah ini
pianonya yang saya bilang tadi nyangkut ke tonjolan knok on as tadi ya, kan sampai lancip kayak gitu. Nah ini sampai dekok kayak gini nih tuh kan parah ya, makanya dia di engkol kaki atau di setelah puter itu susah. Nah saya tadi kan saya coba puter pakai lewat magnet ya, itu susah, tapi saya goyang-goyang lama-lama dia bisa. Itu ternyata bukan serbukan ring yang patah atau gimana, ternyata ini teman-teman. Nah ini ya, nah, ini sepatunya ini pianonya ini kemungkinan masih bisa diakalin ya. Saya grind aja mungkin karena ini kan yang punya hemat ya, pengennya hemat, yang penting intinya dulu yang diganti ya. Ini saya akalin ya, harusnya sih minta ganti semua, tapi ini saya ganti knok on as aja dulu karena ya semua itu tergantung budget si yang dandan motor, itu aja ya. Kalau mekanik mah tinggal nurut aja ya teman-teman ya. Oke, nanti saya ganti semua, nanti kalau sempet saya videoin ya, pemasangan ya. Oke teman-teman, jadi yang kemarin katanya businya dikira mati, ternyata ya ini teman-teman ya. Jadi permasalahannya motor ini ada badan knok on as yang udah aus parah sekali, sama piano juga parah. Oke, jadi inti permasalahannya udah ketemu teman-teman ya. Nah ini saya mau tinggal sekir ulang teman-teman ya. Nah ini kan agak bocor, sekir ulang, saya ganti seal klep dan saya senai ya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang semua ya. Oke, ini knok on as yang udah diganti ya, dan tadi ya saya nggak videoin teman-teman ya. Jadi sealnya, seal klep udah saya ganti ya, ganti baru ini ya. Dan tadi nyenai ya, jadi businya D7 jadi D6. Nah ini ya, nah ini udah pasang. Oke, nah teman-teman ya, kalau kita setel klep juga teman-teman pasti sudah tahu ya, yang atas agak kencang dikit bunyi dikit ya. Kalau ada ukurannya tuh standarnya, nah saya lupa, pokoknya kira-kira aja lah teman-teman ya. Atas agak bunyi titiknya kecil, nah yang bawah X nya itu agak dibunyiin ya, agak bunyiin apa, agak di longgarin dari atas. Berarti yang atas sama bawah tuh lebih longgar yang bawah kalau setel klep ya. Dan ini saya buka dulu, kita cek ini olinya naik apa enggak. Kalau nggak naik berarti ada masalah pada pompa oli atau ada yang mampet ya. Oke, dan tadi kan juga keraknya banyak banget, kemungkinan banyak mampet yang nggak tahu di mana ya. Kalau nggak keluar oli ya, kalau keluar ini muncrat olinya ya, kayak dia apa percikan gitu ya, itu berarti normal. Oke, kita tes, hidupkan. Kalau kita mau ngecek oli naik apa enggak, itu lihat pada bagian klep atas ya teman-teman ya. Itu kalau dia muncrat berarti naik, kalau enggak berarti dia ada masalah pada pompa olinya atau ada yang lain mampet atau gimana ya. Tapi rata-rata pompa oli teman-teman biasanya ya, jadi dia nggak pompa ke atas ya, cuman dia ngelumasi di bagian rantai keteng aja, itu karena dia ketarik dari dalam, karena dia kan berputar rantai ketengnya ya, jadi dia narik ke atas. Nah ini cuma itu aja yang kena ini ya, kena oli. Nah ini kemungkinan ya, ini ya teman.
kan muncratnya nggak bater ya, dikit. Nah ini yang bikin Nakonas tadi cepat aus ya. Biasanya kalau muncrat sampai sini teman-teman, sini sampai ke sini nih. Itu berarti normal. Kalau ini nggak normal. Oke, matiin dulu. Oke, ini nggak ini teman-teman ya, ini nggak normal karena dia muncratnya nggak ke sini. Dia kalau normal muncrat olinya itu sampai ke sini ya, ketika digas nggak terlalu kencang, jadi kan kayak gas kencang banget ya. Nah itu harusnya ke sini ya. Nah kalau dia nggak kencang banget, cuman dia ini ya, muncrat kayak percikan gitu ya, gitu ya. Kalau ini sama sekali nggak, cuma di sini aja. Makanya ya itu kendala Nakonas cepat habis karena oli nggak naik. Oke, video ini sampai sini dulu teman-teman ya. Mungkin waktu nanti ada masalah pada pompa olinya, di video selanjutnya nanti saya bikin video ya kalau sempat teman-teman ya. Oke, tapi kalau di video ini cukup di sini aja teman-teman ya. Dan kendalanya kemarin kan nggak bisa hidup dan busnya dol, Nakonasnya habis parah ya. Biasanya saya tadi akal-akal saya gerendak ya, tuh masih bisa lah ya. Dan ini dah oke. Oke teman-teman, sekian dulu ya video ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like ya dan share ke teman-teman kalian, supaya video ini bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua dan saya juga sambil belajar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.